Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan membuat video tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Adapun tujuannya dibuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap mata kuliah Ilmu Ekonomi. Sebelum lanjut, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sipa Supia dengan NPM 101205888, kelas dan prodi G4 Manajemen, mata kuliah Ilmu Ekonomi di STI STMB Bandung Business School. Pada video kali ini, saya membuat tema atau membawa judul tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Dampak pandemi terhadap perekonomian di Indonesia. Setelah pandemi COVID-19 berhasil menyusup masuk ke negara Indonesia, bidang UMKM, pariwisata, dan manufaktur dinobatkan sebagai sektor yang paling terdampak. Berikut gambaran datanya. Untuk pendapatan usaha pada sektor UMKM, eksportir kehilangan 95,4% pendapatan. Data diambil dari data PSBB April 2020. Untuk sektor pariwisata, total kerugian mencapai angka 8,7 triliun hingga akhir tahun 2020. Pada sektor manufaktur, rata-rata pendapatan turun 50,8%. Data diambil dari data Agustus tahun 2020. Untuk jumlah karyawan terkena PHK, untuk sektor UMKM tercatat 2 juta karyawan kehilangan pekerjaan. Kemudian sektor pariwisata sekitar 60-70% pekerja terkena PHK. Dan untuk sektor manufaktur, lebih dari 500.000 karyawan diberhentikan kontrak kerjanya. Untuk anggaran pemulihan dari pemerintah, pada sektor UMKM sendiri mencapai 112 triliun rupiah, kemudian sektor pariwisata sebesar 3,8 triliun rupiah, dan pada sektor manufaktur terdapat 8,15 triliun rupiah. Nah, untuk UMKM, dampak virus corona bagi perekonomian UMKM yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah sangat nyata. Dilansir dari BBC Indonesia, hal ini disampaikan oleh Ketua Asosiasi UMKM Indonesia sendiri, yaitu Ihsan Ingatubun. Anjuran physical distancing yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia membuat orang-orang tetap di rumah dan tidak pergi keluar untuk melakukan aktivitas biasanya. Salah satu kegiatan yang menghilang dari rutinitas adalah tidak berbelanja keluar rumah melalui UMKM yang ada. Karena inilah UMKM kesulitan membayar biaya-biaya yang ada. Hal itu seperti gaji dan honor pekerja serta biaya-biaya operasional dan non-operasional lainnya. Hal ini berdampak buruk karena apabila pekerja tidak bisa menghasilkan uang, mereka terpaksa pulang kampung dan tidak punya pilihan lain. Pasalnya, mereka tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk hidup di tempat perantauan. Mau tidak mau, pulang ke rumah adalah hal yang harus dilakukan untuk bertahan hidup. Adapun pada sektor pariwisata, ada dampak lain dari anjuran physical distancing. Ya, tentu saja kita tidak bisa jalan-jalan dan traveling. Agen perjalanan, hotel, transportasi, pemandu wisata, hingga restoran pun terkena dampak dari virus COVID ini. Tidak hanya kamu sebagai turis lokal, anjloknya angka turis mancanegara juga merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Pekerja juga terkena dampak virus COVID karena bagi perekonomian sektor pariwisata dan akan membutuhkan cara menghasilkan uang dari rumah saat wabah. Hal ini terjadi karena pola yang mirip dengan lesunya industri UMKM. Dilansir dari Liputan 6, World Travel dan Tourist Council memprediksi akan ada 75 juta tenaga industri perjalanan dan pariwisata yang bisa kehilangan pekerjaan mereka. Pemangkasan cuti bersama dimungkinkan akan mampu menekan penularan COVID-19 sekaligus mempengaruhi kinerja sektor pariwisata. Meski akan tetap ada beberapa pergerakan masyarakat yang tidak perlu mengandalkan libur cuti bersama ini. Namun tak ada pilihan lain bagi pemerintah. Rantai penularan COVID-19 penting untuk dihentikan karena jika pandemi terus berlangsung, ekonomi juga akan semakin sulit. Perlu sinergi dalam penanganan COVID-19 dan peningkatkan kinerja ekonomi. Jika pandemi terkendali dan masyarakat dalam kondisi yang sehat, dengan sendirinya ekonomi akan mengalami perbaikan. Terhitung setahun pandemi telah berlalu dan
seakan belum menemukan ujungnya. Sebagai sektor yang rentan terhadap naik turunnya kasus COVID-19, para pelaku usaha di bidang pariwisata dituntut untuk terus beradaptasi dengan keadaan. Pelaku sektor pariwisata ada baiknya mulai merubah peta bisnis selama pandemi masih berlangsung, seperti misalnya mulai menawarkan oleh-oleh atau pernak-pernik kerajinan secara online. Sama halnya dengan penjual makanan atau minuman khas daerah yang sering ditemukan di tempat wisata. Mereka bisa mulai menawarkan produk secara online. Masyarakat yang menahan rindu kampung halaman atau tempat wisata favorit sebelum pandemi akan mencari berbagai makanan khas ini. Yang selanjutnya yaitu sektor manufaktur. Menjelang Ramadan kemarin, dunia manufaktur normalnya mendorong industri karena naiknya permintaan masyarakat. Sayangnya, karena corona datang, manufaktur tidak bisa melakukan hal itu. Dilansir dari Kata Data, dampak virus corona bagi perekonomian ini memaksa perusahaan manufaktur untuk menurunkan produksinya. Ada karyawan harian yang diminta untuk libur bergantian sehingga pendapatannya berkurang setengahnya. Apabila dirumahkan sepenuhnya, perusahaan juga harus melakukan perhitungan pesangon. Karyawan harian juga terancam kehilangan pekerjaannya dan berakhir terpaksa pulang kampung atau cari pekerjaan lain. Karena proses pengolahan berkurang, impor bahan baku juga mengalami penurunan. Selain itu, hasil akhir proses manufaktur juga akan mengalami penurunan ekspor karena penurunan permintaan dari luar negeri. Nah, pertanyaan masyarakat Indonesia atau bahkan seluruh dunia adalah kapan ekonomi akan membaik, khususnya Indonesia. Terdapat ada dua skenario kemungkinan. Yang pertama cepat. Dilansir dari CNBC, untuk wilayah Asia Pasifik, ekonomi akan pulih dengan sendirinya ketika wabah corona mereda. Hal ini terjadi karena sebenarnya melesuknya ekonomi terjadi bukan karena krisis ekonomi itu sendiri, melainkan masalah kesehatan masyarakat. Nah, apabila virus corona menghilang, maka angka permintaan konsumen akan naik kembali. Naiknya angka permintaan konsumen diharapkan akan kembali menormalkan dampak virus corona bagi perekonomian Indonesia. Yang kedua adalah pelan. Dilansir dari World Economic Forum, konsultan MC Kinsey & Company menyampaikan bahwa pulihnya ekonomi baru bisa dimulai dari kuartal ketiga tahun 2022 dan benar-benar pulih pada tahun 2023. Untuk Tiongkok, ekonomi akan mulai pulih di kuartal kedua yaitu 2021, Amerika kuartal pertama yaitu 2023, Eropa kuartal ketiga yaitu 2023, dan dunia secara global termasuk Indonesia pada kuartal ketiga yaitu 2022. Itu dia penjelasan singkat dari saya tentang dampak pandemi COVID-19 pada 3 sektor, yaitu UMKM, pariwisata, dan manufaktur. Kita semua tentu berharap agar pandemi ini segera berakhir, sebab jika itu terjadi, kita semua bisa kembali menjalani rutinitas seperti biasanya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.